Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatliha Nur Hasanah, mahasiswi semester 2 Prodi PAUD STHI Miftahul Huda Subang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar studi Al-Quran dengan dosen Ayah Adudin Alijaya mengenai pembahasan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Di dalam Al-Quran terdapat dua jenis ayat, yakni ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah terdapat dua definisi. Definisi yang pertama, ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah, sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah. Patokannya adalah kota. Sedangkan menurut definisi yang kedua, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan pra-hijrah dan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan pasca hijrah. Di dalam Al-Quran surat ke-113 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq tergolong ke dalam surat Makkiyah karena surat Al-Falaq diturunkan pra-hijrah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ciri-ciri yang lainnya diantaranya ayat-ayatnya yang pendek, dan di dalam Al-Quran terdapat keterangan bahwa surat Al-Falaq adalah surat Makkiyah. Asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat Al-Falaq yakni pada saat itu Nabi sedang sakit parah karena sihir yang dikirim oleh Labib bin Al-Asom dengan cara mengambil rambut Nabi yang rontok ketika menyisir di rumah perempuan Yahudi. Kemudian rambut itu diikat dengan 11 buhul dan disimpan di bawah batu besar di dasar sumur Dzarwah. Pada suatu malam datang malaikat Jibril dan malaikat Mikail saat Nabi sedang tertidur. Kemudian malaikat Jibril dan malaikat Mikail saling berbicara. Malaikat Mikail bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa yang kau lihat?" Malaikat Jibril menjawab, "Tab." Lalu malaikat Mikail bertanya lagi, "Apa itu tab?" Malaikat Jibril menjawab, "Tab adalah sihir." Kemudian malaikat Jibril memberitahu bahwa Nabi Muhammad terkena sihir dan juga memberitahu di mana letak sihir itu disembunyikan, serta mengajarkan juga cara memohon perlindungan. Keesokan harinya, Nabi memerintah kepada Ali bin Abi Thalib dan Amr bin Yasir untuk mendatangi sumur Dzarwah. Ketika mereka berdua sudah sampai, warna air sumur tersebut merah seperti darah. Dan benar saja, di bawah batu besar di dasar sumur Dzarwah terdapat gulungan kain yang di dalamnya berisi rambut Nabi yang diikat dengan 11 buhul. Lalu Ali bin Abi Thalib melepas buhul tersebut satu persatu dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas di setiap buhulnya. Dan Nabi Muhammad kembali sehat seperti sedia kala. Selanjutnya isi kandungan surat Al-Falaq. Yang pertama, permohonan perlindungan kepada Allah dari gangguan makhluk. Yang kedua, permohonan perlindungan dari gangguan malam dan sihir. Yang ketiga, permohonan perlindungan dari penyihir perempuan dan orang-orang yang dengki. Jadi inti kandungan surat Al-Falaq adalah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk keburukan, kejahatan, madarat, penyakit dari berbagai bentuknya.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.